Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat dan selalu tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas materi energi teman-teman, khususnya energi untuk SMA ya. Nah, baik, di SMA ini energi ini dibedakan menjadi 3. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah energi kinetik. Kinetik. Baik, teman-teman, ini simbolnya adalah EK. EK. Nah, apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik itu energi yang terjadi karena gerakan. Nah, baik, ketika benda itu bergerak, dia pasti punya identik teman-teman. Identik dengan apa? Kecepatan. Ya, simbolnya V. Ya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang terjadi karena gerakan. Nah, kalau yang benda bergerak identik dengan kecepatan. Kalau begitu, semakin tinggi kecepatan, maka bagaimana dengan energi kinetiknya? Energi kinetiknya juga semakin tinggi. Kalau semakin rendah kecepatan, pelan artinya, maka gimana energi kinetiknya? Energi kinetiknya juga rendah. Maka hubungan antara energi dengan kecepatan itu berbanding lurus. Secara matematis, energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ini secara matematis teman-teman. Secara matematis. Kemudian kita membahas yang kedua, yaitu tentang energi potensial. Nah, simbolnya apa? Iya, pasti teman-teman dapat tahu nih, EP ya. Energi potensial itu adalah energi yang terjadi karena kedudukan atau bahasa lainnya adalah ketinggian atau simbolnya adalah H teman-teman. Jadi artinya semakin tinggi benda itu, maka energi potensialnya juga semakin tinggi. Semakin rendah bendanya, maka energi potensialnya juga semakin rendah. Contohnya itu kelapa jatuh ya. Maka secara matematis energi potensial itu teman-teman EP sama dengan MGH ya, MGH. Ini secara matematis ya. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang nomor 3, itu energi mekanik. Oke. Atau sering disebut dengan EM ya, energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi perpanduan, energi penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial, EP ya, saya singkat. Maka secara matematis EM itu sama dengan EK ditambah EP. Sederhana teman-teman. Jadi hasil penjumlahannya ya ditambah. Ya, ini dia. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu usaha teman-teman. Ternyata ini paling penting nih untuk menyelesaikan soal nih.
konsep ya, konsep. Saya sebut ini sebuah konsep. Konsepnya bahwa usaha, apa simbolnya kemarin usaha? Iya, W itu sama dengan perubahan energi. Ya, perubahan energi. Maksudnya gimana ini? Energi siapa? Apakah energi kinetik, energi potensial, atau energi mekanik? Nah, bisa juga bahwa usaha itu maksud dari ini ya. Maksud dari formula ini maksudnya yang pertama itu bahwa W itu bisa berubah menjadi energi kinetik, dan yang kedua bahwa W itu bisa berubah menjadi energi potensial. Kita lihat. Nah, udah di sini. Berarti ketika saya ambil satu dulu ya, ambil yang ini. Ketika W itu berubah menjadi energi kinetik, kemarin kita temukan W rumusnya adalah gaya dikali perpindahan ya. Maka rumusnya berubah menjadi setengah M V kuadrat. Nah, kalau kita ambil postulat yang kedua, konsep yang kedua bahwa usaha itu berubah menjadi energi potensial, maka kemarin W apa? F kali S ya. F kali S itu berubah menjadi M G H. Sesuai ini teman-teman nih. Sesuai kalau energi kinetik ya sesuai ini ya. Oke, kita langsung ke contoh aja biar teman-teman pada tahu semua. Kita ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Jadi kalau disajikan sebuah soal cerita seperti ini teman-teman itu cara menjawabnya setiap ketemu angka berhenti. Nih cara menganalisisnya. Kita baca, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, saya tulis 20 meter per sekon. Ini apa ini? Lihat kata depannya. Oh, kecepatan. Maka simbolnya V ya. Lanjut. Jika massa benda sebesar 2 kg, berarti saya tulis 2 kg. Lihat kata depannya. Oh, sebesar, tidak mungkin. Benda tidak mungkin. Yang benar massa, berarti M. Ya. Tentukan gaya. Ini adalah sebuah kalimat tanya, yang ditanya adalah gaya. Maka F sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke. Yang diperlukan benda tersebut untuk berpindah sejauh 50 meter. Saya tulis 50 meter. Lihat kata depannya. Sejauh tidak mungkin berpindah. Berarti S. Ya. Oke, kata kuncinya di sini saya gambar ini ya, teman-teman. Kata kuncinya. Terus penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya lihat. Kata kunci menunjukkan adalah gerak. Berarti usaha itu berubah menjadi energi kinetik karena memiliki kata kunci bergerak. Sesuai definisi yang tadi ya, bahwa energi kinetik itu pasti bergerak. Nah, usaha itu apa? Usaha itu gaya dikali perpindahan, sama dengan energi kinetik apa tadi teman-teman? Setengah mv kuadrat. Gayanya yang ditanya saya tulis nih, yang ditanya perpindahannya 50 sama dengan setengah masanya dikali 2 kecepatannya 20 kuadrat. Nah, kita coret nih teman-teman, coret. Habis ya. Jadi 20 kuadrat itu 400. Berarti F itu ini pindah menjadi pembagi teman-teman, bagi 50. Nah, sekitar gayanya adalah 8 Newton. Nah, ini dia jawabannya. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika teman-teman masih kebingungan, silahkan komunikasi lewat nomor HP di deskripsi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.